Oke, anak-anak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak saja yang solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, selalu hemat energi, subtema 2, manfaat energi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, istidadan, khusyu'an, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solihah, mari kita renungi dan tadabburi hadis di bawah ini yang berkaitan dengan tema kita, hemat energi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Matikanlah lampu-lampu saat kalian tidur di malam hari, tutuplah pintu, rapatkanlah tempat air, tutupilah makanan dan minuman meskipun hanya dengan membentangkan sebatang kayu saja." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, itu merupakan hadis yang berkaitan dengan hemat energi, dimana juga Rasulullah sudah menyampaikan ribuan tahun yang telah lalu. Nah, solihah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Tentu kalian masih ingat ya, macam-macam energi matahari, energi air, angin, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia tentang pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Teks petunjuk memiliki bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dimengerti. Macam-macam teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk pemakaian obat. Kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu. Keempat, teks petunjuk arah dalam denah. Nah, berikut ini contoh-contoh teks petunjuk. Yang pertama, contoh teks petunjuk membuat kipas angin. Nah, di sini ada cara membuat kipas kertas. Nah, di sini yang pertama menyiapkan kertas, menyiapkan lem, melipat, membalikkan kertas. Nah, kemudian melipat kertas menjadi dua bagian, melem kertas yang saling berhadapan. Nah, kemudian kipas siap dipakai. Nah, ini contoh teks petunjuk membuat kipas angin. Selanjutnya merupakan contoh teks petunjuk menggunakan listrik. Nah, di sini disampaikan ya petunjuk atau cara menggunakan listrik yang aman, yaitu menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering, tidak mencolokkan banyak stiker dalam satu stop kontak. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Contoh berikutnya yaitu teks petunjuk membuat poster hemat energi. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Nah, poster ini adalah karya seni yang berisi ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Nah, di sini juga dijelaskan langkah-langkah membuat poster yang menarik. Nah, silakan bisa kalian baca sendiri. Kemudian selanjutnya muatan pembelajaran IPA. Tahukah kalian manfaat energi? Nah, manfaat energi untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Energi dimanfaatkan secara bijak dengan cara berhemat. Nah,
yaitu dengan matikan listrik saat digunakan. Menggunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan, misalnya menggunakan kipas angin saat udara panas. Perubahan energi. Nah, energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya, listrik menjadi energi gerak. Nah, di bawah ini contoh-contoh alat yang menggunakan perubahan bentuk energi. Ada blender, rice cooker, setrika, aki, radio, baterai, lampu, serta televisi. Nah, selanjutnya di sini contoh perubahan energi dalam bentuk energi lain. Misalkan blender dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian setrika energi listrik menjadi energi panas. Lampu energi listrik menjadi energi cahaya. Kimia ini aki dan baterai, yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Ada juga makanan yang merupakan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, radio energi listrik menjadi energi bunyi. Terus televisi dari energi listrik menjadi energi suara, bunyi, dan cahaya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke muatan IPS, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Energi yang digunakan oleh setiap manusia dihasilkan oleh sumber daya alam. Nah, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Contohnya hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, timah, dan emas. Nah, batu bara merupakan bahan fosil yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik. Minyak bumi bahan bakar fosil yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Emas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan mata uang atau perhiasan. Selain hasil tambang, ada pula sumber daya alam hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia untuk keperluan hidup manusia. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, rempah-rempah bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kemudian, kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku minyak goreng. Getah karet dimanfaatkan untuk bahan ban. Nah, kemudian batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang ada di negeri kita yang dimanfaatkan oleh kita setiap hari. Nah, Solihah, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Mari kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya muatan PKN. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada seorang anak, yaitu Budi, menggunakan kertas. Nah, cara Budi menggunakan kertas ini salah karena Budi membuang banyak kertas. Seharusnya Budi memikirkan dengan baik apa yang akan dituliskan sehingga tidak salah. Budi juga menuliskan menggunakan pensil terlebih dahulu baru ditekan dengan pena. Nah, mengapa kita harus menghemat kertas? Karena kertas dibuat dari air dan pohon yang usianya 5 tahun. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Dengan menghemat penggunaan kertas, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kewajiban. Ada yang masih ingat apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, selanjutnya mendapatkan kertas untuk menulis adalah hak kita. Nah, segala sesuatu yang kita terima disebut hak.
Nah, jadi dengan menghemat kertas berarti kita telah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, Solihah, selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP tentang tinggi rendahnya nada. Apakah kalian masih ingat tinggi rendah nada pada pembelajaran sebelumnya? Nah, ini nada adalah bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Tinggi rendah nada ditentukan oleh besar kecilnya frekuensi. Kemudian tempo merupakan cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, ini ada ininya ya, tanda-tandanya ya, yang mana rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian pola irama dan ketukan. Irama adalah gerak musik yang berjalan teratur. Pola irama adalah bentuk susunan tertentu panjang, pendek, bunyi, dan diam. Sedangkan birama ada suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Nah, coba kalian perhatikan contoh irama berikut. Nah, ada contoh birama, pola irama, dan contoh ketukan. Selanjutnya, kalian bisa mencoba sendiri menyanyikan lagu di bawah ini, yaitu lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Ateh Mahmud dengan not-not angka yang sudah kalian pelajari. Silakan. Nah, Solihah, demikian tadi pembelajaran kita tentang tema 2, selalu hemat energi, subtema 2, manfaat dari energi. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian pelajari, dapat kalian manfaatkan, dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ustazah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon maaf dan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.